Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dan terima kasih kepada Pak Misran yang menjadi materi. Hari ini pembahasannya adalah tentang RTL, PJBL, PKG, PJOK, Segaria Sehat Bugar Bahagia. Untuk selanjutnya silahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Langsung saja, ini berkaitan dengan tugas akhir saya di kegiatan PKG PJOK, yaitu membuat RTL tentang pembelajaran berbasis proyek. Jadi boleh di sini dalam bentuk project P5, boleh dalam bentuk SEM. Kemudian ini saya mengambil judul Segaria, singkatan dari Sehat, Bugar, dan Bahagia. Ini ada latar belakangnya yang melatar belakangi saya memilih judul ini, yaitu aktivitas gerak untuk meningkatkan kebugaran peserta didik di sekolah dengan aktivitas senam kreasi sangatlah menyenangkan. Jadi kita bisa lihat aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan senam itu sangat menyenangkan, baik itu bagi anak-anak, kalangan dewasa, dan juga orang tua. Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap program sekolah tentang pembiasaan senam pagi sebelum belajar, maka dipandang perlu untuk menciptakan beberapa model senam kreasi agar peserta didik tidak merasa bosan dengan senam yang satu model saja. Ya, selama ini dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu kita lakukan senam SJJ. Nah, kemarin ada beberapa murid kita, peserta didik kita yang mengatakan kalau mereka sudah bosan dengan senam yang itu-itu saja, sudah mulai dari 2020. Dan saya lihat pun itu udah banyak peserta didik kita yang sudah malas untuk bergerak. Mungkin karena bosan dengan senam yang hanya satu model. Kemudian dalam beberapa kesempatan peserta didik banyak mulai malas. Ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian beberapa peserta didik berpendapat mereka merasa bosan dengan senam yang sudah lama. Ini sempat juga saya tanyakan kepada beberapa peserta didik. Ini yang alasan mereka karena malas bergerak. Oke, untuk melakukan kegiatan berbasis proyek ini, pembelajaran yang berbasis proyek ini, perlu dilakukan pemetaan aset. Jadi di sini ada pemetaan aset yang telah saya lakukan. Ada 6 aset di sini, sebenarnya ada aset satu lagi, nomor 7 itu aset lingkungan. Jadi karena saya menggunakan ruang kelas itu masuk ke aset fisik. Oke, ini ada 7 aset. Yang pertama ada aset manusia, itu terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik. Nah, ini aset manusia. Kemudian aset fisik ada lapangan, ada laptop, ada sound system di sekolah kita. Kalau memang nanti ada aset yang lain berupa aset fisik, aset manusia, dan yang lainnya nanti Bapak Ibu semua boleh mengusulkan supaya ada perbaikan di rancangan saya ini. Kemudian di aset sosial ini saya hanya menggunakan komunitas belajar sekolah kita. Sebenarnya kalau untuk senam kreasi boleh kita lakukan kerjasama dengan komunitas senam di luar sekolah, karena berhubung di daerah kita di sini nggak ada, jadi tidak bisa kita lakukan kerjasama di aset sosial ini. Kemudian dengan puskesmas kalau memang itu dibutuhkan bisa. Jadi saya rasa di sini untuk komunitas belajar sekolah saja sudah cukup. Kemudian aset finansial. Ini dari dana komunitas belajar kita. Jadi memang tidak ada plot anggaran dari dana BOS, jadi dari dana komunitas belajar kita. Kemudian aset politik. Jadi aset politik di sini saya jelaskan bukan aset yang
dikatakan politik praktis ataupun harus terlibat bupati ataupun anggota dewan. Tidak. Di sini aset politik, yang dimaksud aset politik adalah kebijakan. Siapa yang mengambil kebijakan? Di sini ada kepala sekolah mengambil kebijakan. Kebijakan apa kepala sekolah di sini diambil? Yaitu menetapkan senam pagi setiap Selasa, Rabu, Kamis itu sudah terjadwal. Itu berdasarkan kebijakan kepala sekolah. Kemudian kebijakan guru. Apa saja kebijakan guru dalam kegiatan kita? Nah, kebijakan guru dalam kegiatan kita yaitu mendisiplinkan siswa. Jadi itu kebijakan guru. Jadi ada kebijakan guru di situ dalam mendisiplinkan siswa. Baik itu di kegiatan senam pagi kita pada saat baris berbaris itu ada guru piket yang mengarahkan peserta didik kita. Jadi itu kebijakan guru ataupun aset politik. Kemudian ada aset budaya. Ada aset budaya ini atau aset agama. Jadi boleh terkait dengan budaya, boleh terkait dengan agama. Jadi saya ambil aset budaya di sini yaitu pembiasaan senam pagi. Ini yang sudah menjadi budaya di sekolah kita. Kalau aset agama, karena ini berkaitan dengan senam irama, senam kreasi, nanti boleh juga disampaikan pendapatnya kalau memang ada gerakan senam yang tidak sesuai dengan syariat kita di sini, syariat Islam. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau memang ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan, kita diskusikan sama-sama. Oke, tujuan program. Yang pertama, mewujudkan peserta didik dan warga sekolah yang sehat, bugar, dan bahagia. Tentunya kalau kita sudah sehat, sudah bugar, pasti kita akan bahagia. Saya yakin itu semua. Kemudian peserta didik mampu menciptakan gerakan senam kreasi yang menyenangkan secara berkelompok. Jadi kemarin saya sudah pernah coba di awal, di semester yang lalu, yang anak kelas 6 yang sudah lewat itu, saya coba buat senam kreasi dengan musik daerah. Ternyata tidak masuk, senamnya tidak sesuai karena menggunakan musik daerah. Jadi nanti kita ambil musik-musik yang dari daerah lain, tentunya dari daerah kita, dari negara kita, dari Indonesia, baik itu wilayah tengah, wilayah timur, dan lainnya. Nanti kita lihat musiknya mana yang bagus, ataupun musik-musik yang sedang viral di TikTok. Jadi itu mungkin akan meningkatkan, membangkitkan semangat peserta didik kita untuk bergerak dan mengikuti senam. Kemudian komunitas belajar. Komunitas belajar sekolah mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik melalui senam kreasi. Jadi di sini hanya memfasilitasi apa kebutuhan peserta didik dalam menciptakan senam kreasi. Mereka butuh musik. Jadi musiknya apa? Kita fasilitasi, kita kasih kalau HP ataupun laptop kita buka di YouTube, kita cari musiknya, nanti biarkan peserta didik yang memilih. Kemudian memfasilitasi seperti tadi sound system, memfasilitasi laptop, kemudian lapangan. Kita tugas guru sebenarnya hanya seperti itu, memfasilitasi murid untuk belajar. Jadi ini berkaitan dengan voice, noise, dan ownership murid. Suara murid, pilihan murid, dan kepemimpinan murid. Jadi mereka semua yang melakukan. Kita sebagai guru ataupun komunitas belajar sekolah ini hanya memfasilitasi kegiatan belajar murid. Oke, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini ada 4. Yang pertama, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani di luar ruangan atau lingkungan alam yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik secara pribadi maupun kelompok. Tentu ini kalau senam kebugaran, senam kreasi, ini dapat meningkatkan kesehatan peserta didik. Kemudian peserta didik berpartisipasi aktif dalam menciptakan gerakan-gerakan senam kreasi yang sesuai dengan indikator kesehatan dan kesesuaian dengan irama yang dipilih secara berkelompok. Ini kita memfasilitasi juga di sini berkaitan dengan gerakan yang diciptakan oleh peserta didik. Kalau memang ada gerakannya yang memang tidak sesuai dengan gerakan senam,
kita arahkan. Kemudian kalau ada gerakannya memang yang agak lembek, kita arahkan gerakannya lebih bagus dan sesuai dengan ini gerakan senam. Kemudian peserta didik berpartisipasi aktif dalam menampilkan senam kreasi yang telah mereka ciptakan dengan memanfaatkan lapangan, laptop, dan sound system yang tersedia di sekolah. Jadi setelah mereka ciptakan, nanti mereka tampilkan di depan semua peserta didik, karena nanti akan diikuti oleh seluruh peserta didik dan guru di sekolah kita. Kemudian peserta didik berpartisipasi aktif dalam mempromosikan hasil karya mereka melalui berbagai media di lingkungan masyarakat. Oke, ini nanti setiap kelompok akan membuat video sebelum mereka presentasi ataupun pada saat mereka mempresentasikan senam mereka, itu dibuat video. Jadi video mereka bisa mereka upload sendiri di YouTube. Ataupun mereka nanti video itu diambil untuk kegiatan senam di daerahnya, di kampungnya, di masyarakatnya. Kadang ada yang minta. Nah, itu juga lebih baik karena mereka harus mempromosikan hasil karyanya sendiri. Jadi nggak tahu nanti ada dari puskesmas, dari instansi lain yang meminta mereka untuk jadi instruktur senam. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan ini untuk seluruh warga sekolah, untuk peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga seluruh dewan guru. Karena kita semua juga ikut pada kegiatan senam pagi. Nah, itu juga sudah kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang akan merancang senam kreasi terdiri dari perwakilan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Masing-masing 5 orang per kelompok. Jadi kita ada kelas paralel A dan B, nanti hanya kelasnya yang diambil. Kelas 4A, 4B itu hanya diambil 5 orang yang memang mereka mampu untuk menciptakan ataupun mengkreasikan senam-senam yang baru ataupun model-model senam yang baru. Nah, dari 3 kelompok inilah nanti akan muncul 3 senam dan akan kita tampilkan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi hari Selasa nanti bisa SJJ, bisa hari Rabu senam kreasi dari kelas 4, hari Kamis senam kreasi dari kelas 5, dan hari Sabtu senam kreasi dari kelas 6. Jadi dalam 1 minggu itu ada variasi senamnya sehingga peserta didik kita tidak bosan dalam melakukan gerakan senam. Oke, selanjutnya pelaksanaan kegiatan awal setiap kelompok akan memilih musik dan menciptakan gerakan senam pada jam P5 PJOK. Jadi ada jam P5 PJOK 1 jam, di situ mereka akan melakukan kegiatan ini dengan didampingi oleh guru kelas masing-masing. Ada wali kelasnya, guru SBDP, dan guru PJOK. Ini hasil akan dipresentasikan pada akhir bulan Agustus. Ini rancangan saya di akhir bulan Agustus, tapi akan dilaksanakan dalam minggu depan ini mulai dari hari Senin. Kemudian anggota kelompok belajar sekolah yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK, wali kelas, dan guru SBDP. Ini yang utamanya di sini yang akan melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Ini boleh dilakukan per kelas sebenarnya. Jadi kita lakukan dengan kapasitas sekolah. Kapasitas guru yang berpartisipasi yaitu guru PJOK 3 orang, guru kelas yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6, serta 1 guru SPDP. Untuk peserta didik ada 15 peserta didik dengan rincian 5 peserta didik per kelompok mewakili kelas 4, 5, dan kelas 6. Kemudian laptop sekolah, proyektor, sound system, ruang kelas, dan juga lapangan sekolah. Jadi ruang kelas untuk belajar awal mereka, kemudian di lapangan itu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini rencana evaluasi. Yang pertama, wawancara dengan kepala sekolah yang akan dilakukan oleh guru PJOK terkait kepuasan kepala sekolah terhadap hasil senam kreasi yang diciptakan oleh peserta didik. Jadi guru PJOK nanti yang melakukan wawancara. Ini nanti ada instrumennya. Kemudian yang kedua, ketua komunitas belajar sekolah akan melakukan refleksi peserta didik terkait perasaan yang dirasakan peserta didik
kelebihan dan kekurangan dari setiap senam kreasi masing-masing kelompok peserta didik. Jadi bisa dilihat nanti tingkat kepuasan peserta didiknya bagaimana, perasaan mereka pada saat melakukan senamnya bagaimana. Kemudian kemungkinan ataupun tantangan. Kemudian ini ada tantangan dan solusinya. Yang pertama, tantangan pertama geografis jika terjadi hujan. Jadi untuk pada saat presentasi di lapangan tiba-tiba terjadi hujan. Jadi ini menjadi tantangan. Kemudian teknis jika terjadi pemadaman listrik, tidak bisa kita gunakan sound systemnya. Kemudian kesehatan peserta didik. Jadi begitu pas hari presentasinya, peserta didik yang di kelompok itu sakit. Kemudian solusi yang pertama, menggunakan ruang kelas untuk presentasi. Kalau memang nanti memadai, kita usahakan ini bisa presentasi di ruang kelas. Kemudian menggunakan pengeras suara portable. Jadi ada beberapa speaker aktif yang bisa digunakan, ada di sekolah kita. Kemudian menyiapkan peserta didik cadangan. Jadi dari 5 orang per kelompok ini kita usahakan ada peserta didik cadangannya. Oke, baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Ini RTL, rancangan tindak lanjut saya terkait project based learning. Ini yang di atas itu fasilitator saya, Muhammad Rian Hidayatullah, itu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Lombok, NTB. Oke, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, mohon dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Rahmat? Mau ditambahkan? Atau apa pendapat Bapak Ibu terkait rancangan ini? Boleh Pak Rahmat, apa pendapatnya? Pakai ini, biar nanti terdengar suaranya. Silakan Pak Rahmat. Masalah waktu aja sedikit Pak. Jadi kan menurut saya waktu untuk pelaksanaan harus benar. Kalau dapat diperpanjang, kebiasaan kita kan 5 menit itu mungkin terlalu sedikit untuk melaksanakan senam. Dan anak-anak saat melakukan gerakan mungkin terbatas dengan waktu segitu. Jadi saran saya, kalau dapat ada senam-senam yang baru ke depan nanti, durasi waktunya agak lebih dari 5, antara 5 sampai 10. Itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Terkait waktu senam di sekolah kita, itu kemarin senam SJJ itu kalau nggak salah saya 3 menit Pak Rahmat, dan itu senam yang dari Kemenpora. Jadi mereka turun langsung ke kabupaten kemarin mengajarkan guru olahraga, dan itu diajarkan di sekolah. Bisa kalau memang nanti rata-rata kan senamnya 5 menit ataupun 7 menit. Nah, nanti kalau memang senam yang diciptakan oleh peserta didik kita kurang dari 7 menit ataupun kurang dari 5 menit, itu bisa kita kasih 2 senam. Jadi setelah senam ini, pernah kemarin kita coba untuk dua senam ditampilkan setelah SJJ, ada senam kreasi dari kelas 6, itu pernah kita tampilkan Pak Rahmat. Mungkin kemarin Pak Rahmat belum di sini. Ya, ada lain? Bagaimana Pak Nasrul? Ada pendapat? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya menanggapi tentang durasi waktu senam juga. Sekarang yang berlaku di sekolah kita kan senamnya hanya 3 menit. Jadi kita rasa belum apa-apa udah selesai. Jadi alangkah baiknya untuk ke depan seperti saran kawan kita tadi Pak Rahmat, kalau bisa senamnya kalaupun tidak durasinya nggak lama itu diulang sekali lagi seperti kemarin pernah kan, diulang sampai 2 kali. Jadi rasanya gerakan kita agak sedikit lumayan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini menjadi masukan untuk saya, dan ini sebenarnya kita rasakan bersama. Kalau memang senam yang selama ini memang 3 menit, belum apa-apa, belum pemanasan, sudah selesai senamnya. Bahkan ada peserta didik kita yang begitu nyampe masuk barisan sudah selesai senamnya. Nah, baik, itu nanti kita makanya kita perlu kita ciptakan senam-senam ini
lebih banyak senam, lebih banyak variasinya, lebih banyak gerakannya. Kemudian ini dapat menambah waktu untuk senam di sekolah kita. Oke, baik, terima kasih banyak. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau berpendapat? Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, saya akhiri di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.